Selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya, Nirmala Pasaribu, NIM 10202404111 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Stika Santa Elizabeth Medan. Dosen pengampu mata kuliah Statistika, Ibu Komarida Simbolon, SKMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Bed Occupancy Ratio, ataupun BOR, dan Bed Turnover Rate, atau BTO. Langsung saja. Presentasi penggunaan tempat tidur ataupun BOR adalah indikator efisiensi rumah sakit yang menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap dalam periode tertentu. Rumus dari BOR yaitu jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam periode dikali dengan 100%. Standar idealnya yakni 60-85% efisiensi optimal, kurang dari 60% pemanfaatan rendah, lebih dari 85% overutilasi, ataupun tempat tidur terlalu padat. Faktor yang mempengaruhi BOR ini yakni dalam internalnya kualitas pelayanan, fasilitas, SDM, sistem manajemen. Eksternalnya, lokasi, kondisi sosial ekonomi, persaingan, dan kebijakan pemerintah. Keterkaitan BOR dengan indikator lain, BOR harus dianalisis bersama dengan ALOS, Average Length of Stay, TOI, Turnover Interval, dan BTO, Bed Turnover. Keempat indikator ini saling berhubungan dalam menilai efisiensi pelayanan rawat inap. Masuk saja ke materi BTO, Bed Turnover, yang menunjukkan berapa kali satu tempat tidur digunakan oleh pasien dalam periode tertentu. Standar idealnya yakni 40-50 kali per tahun. Rumus dari BTO ada dua, ada jumlah pasien keluar hidup plus meninggal dibagi dengan jumlah tempat tidur. Ada juga rumusnya menggunakan BOR dikali dengan jumlah hari dalam periode tersebut dibagi dengan rata-rata lama rawat. Kita langsung saja membahas kasus yang pertama. Rumah sakit X punya 608 tempat tidur pada bulan Juni, yakni 30 hari. Total jumlah hari perawatan 11.246. Berapakah BOR di bulan Juni? Jawabannya adalah 67,14%. Karena setelah dibagikan, maka dapatlah hasilnya 67,14%. Standar ideal BOR-nya 60-85%, maka ideal. Masuk ke kasus yang kedua. Rumah sakit ABC punya 210 tempat tidur. Selama Juni tercatat 736 pasien keluar. Berapakah BTO pada bulan itu? Jawabannya adalah 350 kali menggunakan rumus dan standar idealnya ideal 10-50 kali per tahun. Lanjut ke kasus yang ketiga. Bangsal 150 tempat tidur, periode 30 hari, bornya 78%, alusnya 7 hari. Hitunglah BTO menggunakan rumus tidak langsung. Jawabannya 334 kali. Kita masuk ke materi yang kedua, turnover interval dan lama rawat. Lama rawat ataupun turnover interval, atau TOI, adalah rata-rata hari tempat tidur tidak terisi antara pasien keluar, hidup ataupun meninggal, dan pasien baru yang masuk. Rumusnya, tempat tidur dikali dengan jumlah hari pada periode, dikurang hari perawatan, dibagi dengan jumlah pasien keluar, hidup plus meninggal. Semakin kecil TOI, semakin cepat tempat tidur terpakai kembali, lebih efisien. Namun semakin besar TOI, semakin lama tempat tidur kosong, tidak produktif. Standar ideal TOI 1-3 hari. Lanjut ke LOS selama dirawat, adalah jumlah hari pasien dirawat sejak masuk hingga keluar rumah sakit. Rumus dari LOS ini sendiri yakni tanggal keluar dikurang tanggal masuk. Jika pasien masuk dan keluar di hari yang sama, dihitung 1 hari. LOS digunakan untuk menilai efisiensi pelayanan dan laporan keuangan. Semakin tinggi LOS, semakin lama pasien dirawat, dan semakin besar penggunaan sumber daya. Kita langsung saja membahas kasus yang pertama. Sebuah bangsa memiliki tempat tidur 50 tempat tidur. Periode pengamatannya 30 hari. Total hari perawatan yakni 1.200 per hari. Jumlah pasien keluar 200 orang. Maka hitung tonya. Setelah digunakan rumusnya, yang benar adalah 15 hari. B. Kasus yang kedua. Sebuah bangsa memiliki tempat tidur 50 tempat tidur. Dalam 30 hari, total hari perawatan 1.200. Jumlah pasien 100. Benar, ada 15 hari. Kasus yang ketiga. Pasien masuk tanggal 3 Juli dan
Juli hitung lolosnya, yakni 10 kurang 3 maka 7 hari. Maka bergantung kasus, makin pendek semakin efisien. Baik, sekian paparan materi dan kasus yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.